Oke, baik teman-teman semua. Kita sudah memastikan bahwa laptop kita terinstall VPN. Maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ketik di Google brandly.com. Ini masih ada di deskripsi grup ya, tinggal diikuti saja. Kalau enggak, silakan klik aja langsung brandly.com-nya, nanti akan terbuka seperti ini tampilannya ya teman-teman. Ini adalah akun yang akan kita gunakan. brandly.com, seperti ini akunnya, tampilannya. Nah, jika kalian belum masuk ke akun ini, silahkan masuk ke yang ada username dan passwordnya di deskripsi grup ya, silahkan tinggal diikuti saja. Jika sudah masuk seperti saya ini tampilannya, silahkan klik link berikut. Link ini adalah link spreadsheet laporan tutor ya. Spreadsheet laporan tutor ini nanti diisinya paling akhir. Fungsinya untuk klaim pembayaran ya teman-teman. Jadi kita kan di sini berbayar, jadi kita ada klaim pembayarannya untuk memudahkan pendistribusian fee per bulannya dari sini nanti. Tapi kita tinggalkan dulu ini, kita fokus ke yang atas. Ini silahkan perhatikan ya. Di sini ada, silahkan perhatikan. Klik link berikut untuk panduan, melihat panduan. Klik. Lalu akan terbuka panduannya. Ini panduannya ya teman-teman. Setelah seperti ini, silahkan balik lagi dan buka. Di sini ada namanya link spreadsheet stok soal. Kita buka aja link spreadsheet stok soal. Oke, jadi ini link spreadsheet stok soal November ya. Ini kebetulan saya buatnya di tanggal 30 November videonya. Nanti akan ada update setiap harinya atau akan ada update soal Desember ya. Jadi ada stok soal Desember nanti dan bulan-bulan yang lainnya nanti akan saya perbaharui di sini langsung. Karena dia biasanya November sudah tidak berlaku lagi, kita ubah ke Desember. Nanti silahkan perhatikan aja di sini untuk spreadsheet stok soalnya. Oke, itu aja dulu. Berarti di sini ada berapa tab yang kita buka. Pertama yaitu yaitu satu spreadsheet laporan tutor ini ya, spreadsheet laporan tutor. Yang kedua ini adalah Word tentang SOP atau guideline-nya, panduannya ya untuk compact answer. Yang terakhir ada stok soal. Dan satu lagi yaitu brandly.com-nya untuk mengerjakan soalnya. Ini sudah, sebenarnya ini kalau sudah login, kalian mau close aja juga nggak apa-apa ya. Karena nanti kita mencari soalnya dari stok soal ini. Tidak dari website langsung, melainkan dari stok soal ini. Nanti saya ajarkan, saya jelaskan kembali. Pertama, sebelum kita mengerjakan, yang harus kita pahami adalah SOP-nya dulu, panduannya dulu. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau sudah paham SOP-nya, baru kita lanjut mengerjakan. Yang pertama harus kalian pahami di sini, ini nanti kalian bisa baca sendiri semua ya teman-teman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tapi saya akan jelaskan yang penting-pentingnya saja. Yang pertama yang paling penting itu untuk jawabannya sendiri ya, di sini dibilang wajib ya. Your answer must contain two part or paragraphs. Yang pertama ada disebut namanya main answer, yang kedua ada namanya supporting detail or explanation. Main answer itu apa? Di sini ada penjelasannya, dan juga supporting detail itu apa? Juga ada penjelasannya di sampingnya. Oke, kita langsung aja praktek mengerjakan ya. Kita coba buka di stok soal, carilah soal yang mau dikerjakan. Lihat yang di kolom J-nya ini ya, yang di username-nya ini masih kosong ya teman-teman. Cari yang masih kosong. Oke, ini contohnya ya, masih kosong. Silahkan di sini klik guru verified. Nah, ini guru verified. Guru verified ini adalah akun kita ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah mengisi nama akun. Jadi di sini klik guru verified, tandanya kita mau mengerjakan, dan klik di sini in progress. Tandanya kamu mengerjakan. Kenapa harus ditandain in progress?
supaya ketika kamu mengerjakan ini tidak ada tutor lain yang mengerjakannya juga. Jadi mereka tahu bahwasanya soal ini sedang dikerjakan, tidak mungkin ada tutor lain yang mengerjakan. Kalau kamu tidak tandain, kamu langsung mengerjakan, kemungkinan ada tutor lain yang mengerjakan dan dia luan post jawabannya, maka jawaban kamu tidak diakui. Yang dibayar adalah jawaban tutor pertama yang ngepost ya. Nanti kalau sudah selesai kita ubah ke done. Di sini ada done. Oke. Sekarang karena sudah dapat ya soal yang mau dikerjakan, sudah diklik guru verified, sudah diklik in progress, kita klik langsung link di samping username kita untuk melihat pertanyaan yang diberikan. Oke, ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, what were the social, political, and economic impacts of the paternalistic reservation system of the early 20th century. Jadi di sini dia tanya tentang impact dari paternalistic reservation system ini di awal abad ke-20 ya. Untuk memulai membuat jawaban, silakan klik di sini add answer. Oke, ini ya, ketika kita klik tadi add answer akan kebuka kolom seperti ini. Ini dia pertanyaannya dan di sini adalah kotak untuk kita menjawab. Silakan ya yang kata-kata answer dan explanation ini dihapus aja. Itu adalah form resmi. Jadi dia kalau kita klik add answer akan otomatis ada kata answer dan explanation tadi, tapi kosongin aja, hapus. Jadi dia kotaknya bersih seperti ini ya, tidak ada isi, kosong. Oke, kita lihat dulu ke compact answer. Di sini dia bilang bahwasanya yang pertama harus diperhatikan adalah your answer must contain two parts or paragraph. Pertama main answer, yang kedua supporting detail. Kita baca ya main answer itu apa. Main answer, your answer must begin with a paragraph that briefly and directly state the answer to the question. For SEO friendliness, please avoid unnecessary word in this section. For example, the answer to the following question is as follows. Itu nggak perlu. Jadi as it does not add any value to the user experience and SEO. Jadi important, do not start your answer with a greeting like hi, good day, and yang lainnya, atau yang pakai ini ya, with the answer, kata-kata answer. Makanya tadi saya bilang di sini dikosongin aja. Berarti langsung di sini kita lihat dia dimulainya gini, please answer your question by paraphrasing the question whenever possible. For example, how to make a cheer dance routine in solo performance, explain. Jadi di sini jawabannya itu dimulai dengan paraphrase questionnya. Jadi kita dapat tadi pertanyaannya, what were the social, political, and economic impacts of paternalism. Oke, berarti di sini kita bisa paraphrase gini, there are several impacts atau effects ya, sama, of the paternalistic reservation system of the early 20th century in social, political, and economic. Oke, ini jangan di bold. Yang di bold nanti ya ada kata-katanya yang di bold itu. Oke, ini kita langsung aja dulu, nggak usah pikirin yang lain. Ini ya political,
Okay. There are several effects of paternalist reservation system of the early centuries in social, political, and economic. Nah, di sini mungkin jawabannya ada beberapa ya. Jadi di sini satu bikin social, jelasin apa. Di sini isi. Terus habis itu political. Impactnya isi. Terus yang terakhir economic. Jawabannya isi. Oke, sudah selesai. Jadi di sini inilah yang disebut dengan main answer atau dia langsung menjawab pertanyaan. Lalu kita lanjut, di sini ada katanya yang kedua, karena dia mintanya harus 2 paragraf minimal atau 2 parts ya, atau 2 parts. Jadi bisa jadi main answer-nya itu ada beberapa paragraf, tapi ingat di sini ada 2 parts. Yang pertama main answer, yang kedua supporting detail. Supporting detail di sini artinya this section should explain the main answer in further detail, providing an explanation of the facts step by step if necessary, especially for STEM subject. Oke, di sini kita lanjut dengan yang namanya explanation, tapi nggak perlu ditulis kata-kata explanation di sini ya teman-teman, langsung aja explanation itu kalian jelasin tentang teori in general. Jadi kalian jelasin teorinya secara general. Kalau saya mau jelasin pertama the paternalistic reservation system ini apa sih? Oke, kita jangan lupa ya huruf besarnya setiap awal kalimat. Oke, the paternalistic reservation system is. Nah, di sini boleh saya mau browsing dulu ya, karena saya nggak tahu. Boleh nggak browsing, Kak? Boleh banget. Boleh, malah sangat disarankan browsing, jangan sok tahu jawabannya ya. Oke. Oke, saya ambil di sini. Ini misalnya ya, pengertian dari reservation system. Oke, di sini saya tulisnya history of. Nah, berarti saya menjelaskan tentang sejarahnya dulu ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Terus saya mau tambah lagi penjelasannya tentang, boleh dijelaskan apa lagi di sini yang menurut kalian relevan ya. Saya gini aja dulu. Ketika sudah seperti ini selesai ya teman-teman. Ketika sudah selesai, mari kita lihat di sini. Ketika sudah selesai, saya anggap ini sudah selesai. Kita lanjut ke penjelasan SOP selanjutnya. The answer should address each aspect or component of the question. Jadi, each aspect of the question must be addressed in the answer. For example, if the question asks to choose the correct theory and explain why it is correct, the answer should not only include the correct theory but also why. You must explain why it is correct one. Jadi dia harus menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan. Kayak sekarang kita dapat pertanyaannya, what were the social, political, and economic impacts? Jadi di sini saya harus menjawab benar-benar dari sosialnya itu apa impactnya, di political itu apa impactnya, economic itu apa impactnya. Makanya saya buat seperti ini ya, dibagi 3 jadinya. Lalu selanjutnya, answer must end with an internal link to other similar and verified answer on Brandly. Jadi di sini ya teman-teman, dia bilang the link you add must lead to the similar verified answer on Brandly. Links can only be from the same domain. Dan jadi kalau dia dari brandly.com harus dari brandly.com juga nanti link di bawahnya. Maksudnya link di bawahnya itu kayak mana? Nah, nanti saya contohkan. Please add link correctly. They should end with the question rather than parameters such as refer, search result, and dan lain-lain. Please refer to the. Oke, di sini silakan dibaca. Nah, important before adding an internal Brandly link, use a sentence that contain at least one keyword in bold
about the topic of the question. Please refer to di sini avoid adding an internal link to the same version. Ini maksudnya kita harus meng-add ya link yang ini nih nanti berkaitan dengan di bawah ya, ada teman-teman, kita lihat yang berkaitan dengan link ini. Oke, sebentar kita cari yang berkaitan dengan link ini, cara mudah mencari linknya. Oke, karena nggak ada, kita coba dulu ya. Kita cara carinya berarti kita buka di sini tab baru brandly.com. Oke, ini brandly.com. Terus saya di sini mau cari yang sesuai dengan yang saya kerjakan, yaitu the pattern analysis. Ini kita copy aja, ini kita cari di sini. Kita cari, loading dulu. Oke, nah ini dia. Oke, di sini ada ya tentang dampak ya, how the competitive relation system differ from pantheistic, what can cause a change from Oke, kita bisa tulis di sini karena dia minta setelah jawaban ada main answer, ada supporting detail, terus dia minta ada namanya link yang dari Brandly juga. Silakan tulis di sini, misalnya di sini you can read about the Oke, contohnya gini ya. Kita masukkan yang ini tadi. Karena ini sudah verified ya, verified answer, jadi bisa kita copy, kita paste di sini. Oke, sudah selesai. Jadi ini dia yang dimaksud dengan menambahkan link ya teman-teman. Oke, kita lihat. Sambil kita lihat punya teman-teman yang sudah approve ya. Ini ada nih beberapa yang sudah approve, kita bisa sambil lihat. Kalau di sini yang sudah approve tuh tandanya dia aman, udah bisa dibayar ya teman-teman. Jadi kita bisa contek-contek gimana sih cara dia ngerjain, kok bisa approve sih? Emang formatnya gimana? Jadi kita bisa lihat di sini. Kita contohin punya teman kita ini ya. Nah, ini dia ada namanya main answer-nya. Di sini explanation-nya, nah ini link-nya. Nah, berarti dia gini, to learn more about socialist medicine visit. Nah, ini ya. Jadi kita bisa contoh aja gini. To learn more about the paternalistic reservation system, you can visit. Oke, kita lihat. Nah, Brandly question 63. Oke. Ya, ini sampai 6 aja berarti. Oke, baru ditambahkan dengan hashtag SPJ4. Nah, ini nanti kalau ada perubahan hashtag kita bakal infokan ya di grup ya teman-teman. Tapi sejauh ini kita pakainya SPJ4 ini terus. Oke, ini anggapannya sudah selesai ya, udah selesai about
main answer-nya sudah, terus explanation-nya sudah, to learn-nya sudah, hashtag-nya sudah. Oke, ini dia punya teman-teman kita yang sudah selesai sehingga dia bisa approve. Nah, ini mantep kan, udah selesai dan dia approve hanya seperti ini saja. Ini dia udah bisa kerjain soal yang lain karena ini artinya udah aman, tinggal nunggu dibayar aja. Oke, udah selesai. Ini yang saya kerjakan. Selanjutnya kita lihat di sini beberapa hal penting. Kalau untuk jawabannya nanti tampilan akhirnya bakal gini doang teman-teman. Ini saya tinggal ngisi aja emang sosial ini apa impactnya, politik ini apa impactnya, ekonomi ini apa impactnya. Kalau saya udah tahu ya saya langsung ketik, berarti udah selesai gitu. Oke, saya perlihatkan dulu, kita baca beberapa ininya. Nah ini, di sini lanjutannya answer should be minimum 100 words. 500 karakter. Untuk ngecek ini bagaimana ngeceknya itu di sini ada word count atau di sini juga ada link cek jumlah kata ya, ada word count jumlah kata, kita klik aja sama aja kok. Kita klik, terus jumlah katanya ini kita copy semuanya. Copy aja semuanya. Terus kita cek di sini. Kita paste. Dan di sini ternyata karakternya 500, wordnya masih 85, berarti saya perlu tambahkan lagi. Tambahkan supaya 100. In social apa tadi, karena saya belum isi ya di sini sosial apa, politik apa, ekonomik apa. Oke, ini udah, anggaplah ya udah 100 ya. In social kita gini, they can maintain their culture and social traditions. Okay, in political Nah, ini beberapa ya, tambah lagi nanti jawabannya apa-apa ya. Tinggal dipahami, saya belum memahami soal, kalau sudah memahami nanti tinggal dikerjakan. Kebetulan ini bukan bidang saya. Nah, nanti teman-teman silakan kerjakan yang kalian mengerti saja ya. Walaupun kita boleh browsing, tapi butuh waktu juga kan untuk menjawabnya, jadi silahkan. Kalau kalian udah tahu jawabannya malah cepat banget kan, kayaknya nggak terlalu lama. Kita cek lagi berapa kata jadinya ini. Nah, sudah 92 kurang 80 kata lagi. Karakternya ini udah pasti ya, kalau dia udah lewat 100 kata udah pasti karakternya lebih dari 500, jadi nggak usah dikhawatirkan. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, udah kita lanjut ke yang selanjutnya untuk gambar. Nah, ini untuk penetakan gambar. Di sini dibilang opsional ya, teman-teman. Baca di sini, please make sure your image are original of source from a bank of royalty-free image. Only include image if they are relevant to the question. Jadi pakailah gambar kalau benar-benar butuh gambar jawabannya. Kalau enggak usah. Jangan pernah tambahkan gambar, karena kalau kalian tambahkan gambar nanti malah kalian bingung sendiri. Malah nanti indikasinya kalian plagiarisme, lebih bagus nggak usah. Kalau masih bisa diketik-ketik aja, nggak usah digambar-gambar. Oke, di sini ya kayak gini kan nggak perlu gambar, ya udah nggak usah pakai gambar jawabannya. Dan selanjutnya, please include hashtag in the end of answer. Nah, ini dia hashtag yang saya bilang tadi ya. Hashtagnya pakai SPJ 4, bisa ditulis di buku kalian. Pokoknya aku setiap ngejawab harus ada namanya main answer, explanation, link, ya satu sentence paraphrase. Habis itu link, habis itu hashtagnya SPJ 4. Kita lanjut. Di sini untuk SEO friendly. Di sini dibilang keyword. Please make sure your answer include keyword in bold text formatting. One bold keyword in each answer section. Jadi ingat teman-teman, di sini tuh harus ada yang di bold. Pertama, bold lah kata-kata penting atau keywordnya. Keywordnya yang saya yakini keyword itu adalah the effect, the paternalistic nih ya. Ini keyword. Okay, in a social ini keyword, political ini keyword.
economic ini keyword. Dan kalau di sini ada keyword yang kayak gini ya, di bold. Jadi harus ada yang di bold ya teman-teman, jangan semuanya di bold, jangan juga semuanya biasa aja. Jadi yang di bold itu kata-kata penting yang kalian yakin itu adalah keyword yang ketika orang baca, orang langsung notice bahwasanya oh, soal ini bercerita tentang itu toh gitu. Di sini bisa dibaca beberapa hal penting lainnya ya. Habis itu bulletin point. Nah, ini bulletin point ini should be only used if a list of fact or data with comments is needed. Jadi kalau dipentingkan aja, diperlukan aja. Jadi di sini ya kayak saya nih, namanya bulletin point tuh yang ini ya teman-teman. Ini number list. Kalau dia mau pakai number. Ini bulletin list. Saya pakai bulletin list tadi karena di sini ada 3 section yang harus dijelasin. Jadi saya pakai bulletin list. Tapi kalau seandainya ada pertamanya tentang step-step ya, itu mungkin ada pakai 1, 2, 3. Nah, itu pakainya number. Sebetulnya saya ini cuma pakai list doang, nggak pakai number. Silahkan disesuaikan dengan soal. Ini supaya apa? Supaya rapi aja, supaya rapi. Untuk penjelasannya juga ada di sini, silahkan dibaca ya teman-teman. Nah, ini pengulangan minimal 100 kata. 500 karakter udah terpenuhi tadi. Nah, latex ini itu only when it's really needed, when writing complex equation. Contohnya yang ngerjain matematika ya, kalau kalian dapat kali-kali misalnya 2 kali 4 berapa, sama dengan kan 8, itu nggak perlu. Never use latex for simple equation. Jadi nggak usah pakai yang untuk rumus simple, only kompleks rumus ya. Mana latex itu? Latex itu yang ini. Di sini equation itu sama dengan latex ya. Di sini ada simbol juga. Nah, ini tuh anak-anak matematik nih biasanya nih kayak gini nih. Untuk anak matematik ada apa ini namanya? Pokoknya yang akar-akar yang kayak gini tuh untuk anak matematik. Tinggal klik di sini aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar juga tadi diulangin lagi, tidak ada masalah, nggak usah dipakai kalau seandainya nggak penting banget. Sama internal link ini juga ya, internal link. Oke, baru ini unique and original. Your answer must be unique. Plagiarism for external source. Nah, tadi saya kan ini ya, copy paste ini kan. Ini katanya boleh copy paste, tapi harus make sure bahwasanya 20% doang plagiarismenya. Ayo kita cek plagiarisme saya, jawaban ini semuanya itu berapa persen sih? Cara ngeceknya di sini di laporan tutor ada link cek plagiarisme. Kita buka, nanti akan terbuka otomatis, ini gratis. Oke. Nah, di sini kita bisa cek, kita paste. Ya, ketika kita paste di sini, saya bukan robot. Verifikasi. Kita periksa plagiarisme. Jadi ini banyak ya teman-teman, bisa pakai ini atau bisa pakai yang lain juga, cek plagiarisme sama aja. Ini dia lagi loading. Oke, kalau ini nggak bisa cek yang lain ya, misalnya gini, link cek plagiarisme, ketik aja di Google ya teman-teman, nanti akan keluar hasilnya. Nah, ini pokoknya di make sure aja itu tidak lebih dari 20%. Jadi boleh nggak Kak plagiarisme? Boleh, yang penting jangan lebih dari 20%. Terus di sini terkadang ada kasus ya, misalnya kamu ngerjain 2 soal yang sama, karena tuh sering banget ketemu yang kayak gitu. Saya ketemu lagi soal yang kayak gini nih, bisa jadi itu, sangat-sangat bisa jadi. Saya ketemu lagi soal seperti ini. Ketika saya ketemu lagi soal seperti ini, saya copy paste jawaban saya ini nggak boleh. Saya tetap harus bikin ulang.
Nah, itu tuh special case aja ya, untuk kasus-kasus spesial aja. Jarang terjadi seperti itu, tapi ada yang seperti itu. Nah, untuk seperti itu boleh plagiarismenya tidak 20%, mainkan 50%. Tapi ingat, should not exceed 50%, tidak lebih dari 50%. Jadi boleh kalau dia benar-benar jawabannya sama dan kita pernah ngerjain. Tapi kalau seandainya soalnya baru, kayak ini kan saya baru ngerjain nih, saya nggak pernah ngerjain soal ini sebelumnya, ya ini dicek, di make sure nggak lebih dari 20%. Ketika sudah, selanjutnya do not mention or add link to external website. Jadi di sini external sources, misalnya kayak Wikipedia, Yahoo, itu jangan pernah kalian cantumkan di link yang bawah ini. Link yang bawah ini tuh nggak boleh dari link yang lain, cuman boleh dari brandly.com. Even di Indonesia kita ada brandly.co.id yang brandly-nya Indonesia, itu juga nggak boleh. Harus dari website yang sama, yaitu brandly.com, ya brandly.com doang. Nggak boleh yang lain. Oke, di sini juga selanjutnya use quotation mark or if possible give credit to the author. Nah, ini juga untuk special case ya. Misalnya quotes dari figur, misalnya dari Mahatma Gandhi. Ya udah, silakan ditulis nama dia. Misalnya dari Bible, dari Al-Qur'an, ditulis dari ayat berapa, surah apa, kayak gitu. Misalnya kita mau pakai quotes, itu pakai tanda petik 2. Nah, ini hal-hal common, silakan dibaca juga ya teman-teman. Untuk correctnya, selanjutnya your answer must contain factual correct information. Nah, di sini please make sure your answer is correct with the right mathematical solution, correct dates of historical event, titles and authors of books, names of historical event, correct terminology, and dan lain-lain. Always try to verify with other sources that your answer is correct and double check it. Maka dari itu penting kita juga browsing. Boleh browsing untuk apa? Untuk make sure jawaban kita benar, jangan cuma menduga-duga. Kayak saya kan tadi browsing nih ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget browsing. Yang penting ketika saya cek ini tadi, ini lebih dari 20%. Kalau lebih dari 20, kalau kurang dari 20%, tidak lebih dari 20% ya. Sorry, plagiarismenya tidak lebih dari 20%. Saya cek semua yang saya copy paste tadi lebih dari 20%, ya nggak masalah. Ini saya kumpulkan, pasti aman, nggak masalah. Jadi ini harus dicek ya, dia benar-benar, jangan sampai misalnya kayak gini, ditanya pertanyaannya kapan Indonesia merdeka, kita jawabannya 17 Agustus 1950, itu udah salah. Correct date of historical event, udah pasti salah. Padahal Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, bukan 50 gitu ya. Jadi di situ harus ada pengecekan, silakan browsing, itu sangat penting untuk memastikan jawaban kita benar. Kita di sini tuh boleh banget browsing, berarti kemampuan yang dibutuhkan tuh hanya kreativitas kita untuk memparaphrase-nya. Kalau memang jawaban itu udah ada di internet, kita kan boleh tuh copy paste, ya udah tinggal bagaimana kita memparaphrase-nya supaya dia tidak kena plagiarisme, gitu aja. Habis itu spelling and grammar, your answer must be grammatical correct and free of typo and spelling error. Always proofread your answer and use grammar and spelling check tools if you are not 100% sure. Seperti grammarly.com, itu boleh banget, silakan dipakai untuk cek spelling dan grammatical. Terus correct spelling and grammar are a big part of user experience. Jadi di sini sangat berpengaruh kepada user experience, penilaian mereka terhadap website kita, maka tolong spelling dan grammarnya diperhatikan, dicek sebelum disubmit. Seperti ini saya harus pastikan dulu tidak ada grammatical error atau juga tidak ada salah penulisan atau spellingnya gitu ya. Jadi harus di make sure. Terakhir, helpfully and high quality answer. Nah gini, tricky question ini kayak incomplete dan lain sebagainya, lebih bagus nggak usah dijawab. Kalau kalian bingung, carilah jawab pertanyaan yang mudah saja, tidak usah menyulitkan diri sendiri. Kalau nggak ngerti ya nggak usah. Ini tadi saya nggak paham sama soalnya, tapi saya ingin mencontohkan saja, maka saya ambil ini. Tapi nanti kalau saya mau menjawab, ya saya carinya yang saya pahami saja gitu. Silahkan kalian juga seperti itu, kalau nggak paham skip soalnya, cari yang lain. Nah, ini pengulangan lagi ya teman-teman. Jadi di sini nih, di SOP ini banyak pengulangan, diingatkan terus.
Jadi di sini wajib your answer must contain two part. Yang pertama main answer supporting detail, udah oke. Okay. Terus pakai bulletin point if it is needed ya. Jadi kalau ini diperlukan. Terus latex for complex question kompleks rumus. Terus bold text, please use bold text formatting for one keyword especially in the main answer section of your answer. Jadi especially, jadi dia minimal tuh di main answer tuh harus ada yang di bold, begitu juga di explanation, begitu juga nanti di bagian linknya ini keywordnya itu di bold aja. Jangan sampai lupa untuk ngebold ya teman-teman. Terus line spacing between paragraph, please make sure you use a line space between paragraph your answer, misalnya kayak gini tadi. Nah ini kan udah selesai nih ya, ini namanya main answer. Saya kasih satu paragraf, saya kasih satu spasi, baru saya masuk ke namanya explanation, baru satu spasi, baru masuk ke namanya similar link, baru satu spasi masuk ke yang namanya hashtag. Jadi kasih satu spasi gini. Karena kalau nggak dikasih spasi kayak mana nih, rapat banget jelek. Spasikan aja satu-satu aja, jangan lebih. Satu-satu aja supaya rapi. Nah, ini terakhir ya bagian user friendly. Kalau user friendly ini nih cuman diingatin aja sih. Dia bilang gini, peer friendly language understandable by most of the users. Please make sure your answer not only educational but also friendly for student. Always explain your answer in the simplest way possible using short sentence as much as possible. Jadi gunakan bahasa yang mudah dimengerti, jangan terlalu ilmiah kali. Ilmiah boleh kalau memang jawabannya ilmiah, tapi make sure in explanation misalnya ya, di explanation tuh jelaskan. Misalnya ini ya, ini kan kata paternalistic reservation system ini kan nggak common ya, saya nggak tahu karena kita orang Indo nggak common dengan pelajaran US atau enggak, tapi ini pokoknya bahasa alien lah ya kita sebutnya gitu ya, bahasa nggak common, maka dijelaskan apa sih itu paternalistic, apa itu reservation system, nah itu dijelaskan di explanation sehingga mudah dimengerti oleh siswa. Terus di sini adapted to school level. Please remember that your answer must be adapted to the school level of question. The school level is indicate the question. Jadi ingat aja pokoknya jawaban ini untuk anak sekolahan. Anak sekolahannya itu kita biasanya sampai SMK, SMA. Make sure bahwasanya bahasa yang kita gunakan itu ya bahasa yang bisa dimengerti oleh siswa. Misalnya kita mahasiswa ya, mahasiswa itu kan bahasanya tinggi-tinggi, bahasa jurnal bahasanya gitu, bahasa ilmiah. Tolong ingat bahwasanya kita jawab pertanyaan ini untuk anak SD, SMP, SMA. Belum tentu mereka mengerti bahasa mahasiswa, jadi gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Terus ini for markets where answer are provided in English, please follow country specific language, conversation and spellings. Jadi gini, for example, the US market should contain answer with US English spelling, not language conversation only, avoiding UK. Maksudnya gini, Inggris itu kan ada namanya British English sama American English. Kita tuh menjawab untuk yang US market itu berarti American English. Silahkan gunakan American, jangan British. Kalau kalian tahu kan bahasa Inggris itu kan ada perbedaannya antara British sama American. Ingat kata-kata yang digunakan itu harus kata-katanya yang dipakai oleh American, bukan yang British. Itu silakan kalian cek aja di kamus-kamus yang mana kata untuk American, yang mana kata untuk British. Saya rasa sih mostly orang Indonesia tuh dia lebih familiar dengan American. Seharusnya ini nggak jadi masalah, tapi kalau memang kalian ketemu problem, silakan gunakan tools-tools yang ada di internet untuk membantu kalian mengerjakan. Terus di sini be extra careful about avoiding prohibit content in your answer. Jadi jangan pernah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan political views, religion views, public figure, companies, social cause, itu jangan, itu forbidden, dilarang ya. Nah, tentang kenapanya ini silakan dibaca nanti lebih lanjutnya. Pokoknya kita tidak boleh, misalnya di sini ada social cause ya, dia tanya tentang what do you think about LGBT? Kita tuh nggak boleh, it's not allowed to criticize or position yourself for
or against controversial issues such as LGBT tadi. Kita nggak boleh standpoint kita setuju atau enggak dengan LGBT. Misalnya kita Muslim ya, kita nggak setuju dengan LGBT. Kita terus gini, as a Muslim, I'm not agree or I'm totally agree, I'm totally disagree with LGBT, misalnya kayak gitu. Nggak boleh, kita nggak boleh menyatakan posisi kita setuju atau tidak dengan LGBT. Jadi kalau ketemu jawaban atau pertanyaan seperti ini, di skip aja, cari pertanyaan lain, nggak usah dijawab. Nah, ini the last. Please do not answer question that contain prohibited or forbidden content. Ya sama, yang spam question that contain advertising, nggak usah dijawab. Jadi benar-benar jawab pertanyaan yang bisa dijawab aja. Kayak ini bisa dijawab, maka jawablah. Nah kayak gini kan. Ini kalau udah selesai, add your answer di sini ya teman-teman, add your answer. Ini karena saya belum selesai, saya enggak post dulu, tapi kalau udah selesai, add your answer. Ketika udah selesai add your answer, udah selesai ya. Jadi ini dia ya, add your answer. Udah diklik add your answer, udah tersave itu otomatis. Kita close aja. Ketika kita close, balik ke sini lagi. Ingat yang tadi kita kerjain, yang ini guru verified, tambahkan tanggal pengerjaannya, misalnya hari ini tanggal 30 bulan 11 2022. Oke, berarti 30 November. Kayak gini ya. Oke, udah saya jawab ini. Nah, ini ubah ke done. Oke, selesai. Seperti ini, teman-teman. Ketika sudah done seperti ini, tinggal di sini ya kan, dia otomatis seperti ini, waiting for QA. Nah, ketika udah waiting for QA, tinggal diawasi apakah nanti dia QA-nya ongoing, ataukah approve, ataukah yang correction pending. Kalau correction ini nggak masalah, kalau salah dia nanti kasih tahu salahnya di mana, kita tinggal perbaiki. Biasanya kalau kita udah ngikutin yang ada di sini, kita sudah ada namanya main answer, sudah ada namanya supporting detail, sudah kita bold kata kuncinya, terus kita pakai link dari similarbrandly.com, terus kita pakai hashtag juga. Biasanya tidak mungkin sih kena namanya correction, tapi kalau memang ada nggak masalah. Nanti ketika dia sudah approve seperti ini teman-teman, kita artinya bisa mengerjakan yang lain, nggak perlu ditunggu juga ini sampai approve ya, langsung aja kerjakan yang lain. Ya udah selesai kerjakan yang lain, nanti dia sambil kita ngerjakan yang lain, yang ini di QC. Jadi ketika approve udah aman. Kalau correction pending artinya butuh perbaikan. Nah kalau udah kayak gini, ini kan udah selesai kita kerjakan. Sebelum kita lanjut kerjakan yang lain, laporan dulu supaya bisa ngeklaim fee-nya nanti. Cara ngelaporinnya, ini pertama spreadsheet stoknya. Spreadsheetnya ini tinggal copy ini, paste. Nama tutornya saya sendiri ya, Dewi. Terus sheet name-nya saya kerjakan tadi, sheet name itu yang di sini yang humanities. Oke. Nah, nomor barisnya itu di sini. Nah, yang ini 1296. Ini kenapa ditulis biar nggak lupa aja. Jadi kalau nanti kita mau lihat, mau ngecek, aku kemarin ngerjakan yang mana ya? Oh, di sheet humanities di kolom di baris 1296 gitu. Supaya nggak lupa. Nah, habis itu history ini ya, sampai pertanyaannya. Copy aja subjeknya, history, ini questionnya, dan ini question linknya, tanggal pengerjaannya, tinggal copy yang di sini tadi udah kita isi. Oke, di sini 30 November. Nah, tadi kita udah isi ya, jadi kita tinggal, ini kita udah isi tadi, tinggal copy aja, paste. Nah, QA statusnya ini berarti kan waiting for QA. Status pembayarannya kosongin aja. Udah kayak gini, udah selesai. Ini saya udah selesai. Saya mau kerjakan yang lain, ya udah silakan cari lagi di sini. Nah, ini teman-teman, ini stok soalnya di tampilan ini memang full ya, penuh ya, paling kosongnya sedikit-sedikit. Nah, karena apa, di sini kan sudah akhir bulan, nanti akan ada yang bagian Desembernya. Nanti pokoknya ingat aja setiap mau ngerjain, cari yang kosong kayak saya tadi. Cari soal yang kosong, yang belum ada username-nya. Kalau belum ada username-nya bisa dikerjakan.
Oke, gitu aja. Ketika udah kita laporkan di sini udah selesai berarti. Kalian kalau masih bingung, kerjakan satu aja dulu sampai di sininya approve ya, sampai hasilnya itu tadi di sini approve, baru kalian lanjut. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Supaya kalian tahu dulu, oh jawaban seperti apa sih yang diterima, oh seperti ini diterima. Ketika udah diterima seperti ini ya udah aman. Tapi kalau belum diterima berarti kalian bisa perbaiki dulu, salahnya masih satu. Kalau salahnya masih satu, nextnya kalian bisa perbaikan. Oh, ternyata seperti ini salah. Besok-besok kalau mau bikin jawaban lagi jangan bikin kayak gini gitu. Jadi kalian dapat pengetahuan tentang itu dulu. Oke, itu aja teman-teman. Jadi ini nanti kan linknya kalian bisa akses ya. Kalian bisa baca dengan puas sambil kalian praktekkan seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kalau sudah selesai atau masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke grup kita, ke WhatsApp grup, atau ke saya pribadi sebagai admin. Ada nomornya, kalau kalian segan di grup, silahkan ditanyakan. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan silahkan kalau ada yang ditanyakan, tanyakan ke grup ya. Terima kasih.